Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyampaikan pengumuman hasil pemilihan penyuluh agama Islam teladan PNS dan non-PNS tingkat Provinsi Jawa Timur yang lomba penyuluh teladan tahun ini tingkat nasional ditiadakan karena satu hal dan lain sebab. Tapi untuk tingkat provinsi karena ongoing mestinya mau dialihkan kemarin, tapi karena sudah berjalan sehingga tetap bisa diselamatkan anggaran itu sehingga bisa tetap dilaksanakan proses pemilihan penyuluh teladan itu. Proses cukup panjang dimulai dari verifikasi berkas dan portofolio, kemudian memilih 10 terbaik masing-masing. Dari 10 terbaik diperas lagi jadi 6 ini kemudian kita verbal, kita verifikasi, validasi, dan kemudian semuanya di ranking 1, 2, 3 sampai ranking 6. Yang ranking 1 sampai ranking 3 dilebur lagi untuk presentasi. Apakah dari keseluruhan proses ini mampu meyakinkan? Secara lapangan hasil verifikasi lapangan telah ditemukan yang saat ini sudah merupakan kebulatan dari seluruh tim bahwa 6 orang ini adalah memang layak untuk mempresentasikan. Namun seperti apa yang saya sampaikan tadi, masing-masing akan memotret dengan sudut pandang masing-masing. Kalau saya, sudut pandang saya lebih banyak substansial. Substansial itu saya lebih lihat jeroani daripada bajunya. Ada yang kemudian lebih senang bajunya, walaupun senang dagu. Tapi bedanya, ginjunya, bedanya tebal, itu yang kemudian dipilih. Dan ada yang dua-duanya, 4 juri itu begitu. Maka dari sekian, juri 1 yaitu Pak Mufi Imron Rosyadi, juri 2 saya, juri 3 Bapak Awe Rosyidin sama Awe-nya. Yang keempat adalah Mas Ubaidillah. Saya panggil Mas karena pakai kaos. Sekedar untuk membandingkan, kalau juri 1 untuk PNS, yang urutan 1 itu adalah Saudara Ana Mufidah. Urutan kedua Saudara Budiono. Urutan ketiga Saudara Suyono. Kalau saya melihat potensi yang besar di Saudara Budiono, layak untuk ke tingkat nasional. Sementara Mbak Ana nomor 2, Pak Suyono nomor 3. Untuk Mas Rosid, antara Mbak Ana sama Pak Budiono sama-sama punya potensi untuk masuk ke nasional. Kalau Mas Ube yang punya potensi masuk ke nasional itu Mas Budiono, kemudian urutan kedua Mbak Ana, selanjutnya Pak Suyono. Untuk yang non PNS, perform Pak Mufi cenderung memilih Mbak Nur Khalifah ini layak untuk ke tingkat nasional. Sementara Pak Mahi nomor 2, Mbak Nikmatul Khairah nomor 3. Kalau saya melihat perform, saya memandang Pak Mahin lebih menjiwai dari apa yang dikerjakan, sehingga saya memilih Pak Mahin nomor 1, Bu Nur Khalifah nomor 2, kemudian Mbak Nur nomor 3, kemudian Pak Rosid memilih Pak Mahin nomor 1, Mbak Ana nomor 2, kemudian Mbak Ana nomor 3, Mas Ube Pak Mahin nomor 1, Mbak Nur Khalifah nomor 2, dan Mbak Nikmatul Khairah nomor 3. Dari kesekian ini langsung kita lebur jadi 1.
Maka kemudian akumulasi nilai dari sekian nilai, Pak Suyono mampu mengumpulkan pundi-pundi nilai 272. Pak Budiono mengumpulkan 341. Bu Ana Mufidah 342. Kemudian untuk yang non PNS, Mbak Nur Khalifah mengumpulkan 359. Pak Muhammad Mahin 364 sama Mbak Nikmatul Khairah 329. Dari angka ini saudara tentu sudah bisa menebak siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Untuk yang non PNS dari akumulasi nilai, nomor 1 saudari Ana Mufidah 342, nomor 2 saudara Budiono 341, nomor 3 saudara Suyono 272. Kemudian untuk yang non PNS, nomor 1 saudara Muhammad Mahin 364, nomor 2 saudara Nur Khalifah 359, dan nomor 3 adalah saudara Nikmatul Khairah 329. Ini jikalau karena pemilihan penyuluh teladan ini dalam rangka memperformakan penyuluh agama, sekali pemilihan penyuluh teladan ini adalah memperformakan penyuluh agama, melihat kontribusi penyuluh agama, maka sebetulnya dalam bangku penilaian adalah sustainable. Kalau memang apa yang dilakukan itu betul-betul sebagai bagian dari berjuang atau perjuangan untuk berdakwah, maka lepas itu nomor 1 atau nomor 2 tidak akan pernah luntur. Kalau ini tidak pernah luntur, saya yakin apa yang saudara tabur ini akan betul-betul terbentang nilai keberkahan itu, sehingga keberkahan itu akan muncul. Keseluruhnya akan terbentang itu. Akan berbeda jika pemilihan penyuluh teladan ini, apa yang dilakukan proyek perubahan itu hanya sekedar untuk ikut lomba penyuluh teladan, itu hanya bertahan 1 tahun. Tahun berikutnya sudah al-wujudu ka'adami, ada dan tidak adanya, tidak ada bedanya. Ternyata di tahun-tahun sebelumnya banyak penyuluh-penyuluh yang terpilih sebagai penyuluh teladan itu hanya sekedar untuk mengajar supaya juara sebagai penyuluh teladan, sehingga proyek perubahan itu tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Tapi saya melihat saudara Mahir, ini saya yakin saudara Mahir ini sudah menjadi tokoh ABK. Apa buktinya? Kemarin Nyata itu. dikirim untuk pemilih, untuk merumuskan tingkat nasional dengan tim nasional itu. Jikalau ini dilanjutkan dan saudara Mahin punya kader, walaupun saat ini saudara Mahin lulusan SLTA, saya yakin itu akan mengantarkan sebagai S3 itu. Paling tidak setiap Sabtu sore setor. Karena luar kota terus, jadi tidak ketemu istri, jadi setiap Sabtu sore setor. Artinya apa? Sambung terus. Siap didukung. Dan itu jikalau dia juara 1 provinsi, mestinya atasan ini juga mencarikan beasiswa untuk S1-nya biar sampai selesai. paling tidak S2. Kemudian begitu pula saudara Nur Khalifah, luar biasa. Saudara sudah mengukir prestasi sampai tingkat nasional. Saya yakin keberkahan itu akan betul-betul menghujam di Kecamatan Silo, dan ini adalah bagian yang tak terpisahkan. Doa saya, saudara adalah salah satu di antara sekian penyuluh yang ijazahnya apa S1-nya? SPDI. Oh, SPDI. Iya, kasih doa. Iya, kita berdoakan tetap manfaat. Tetap manfaat sampai S3. Sampai S3. Sampai S3. Saya yakin dengan wajahnya ini wajah S3 itu. Semangat. Setiap Sabtu setar.
Bukan. Hamster yang laki-laki tidak punya sekat. Kemudian saudara Nikmatul Khairiyah ini juga punya semangat yang bagus. Tinggal bagaimana ini bukan hanya sekedar bagian dari sebuah rutinitas, tapi ada sebuah revolusi, memberikan bekal yang luar biasa kepada masyarakat. Dan ini juga di Korea Sakinah ini. Korea Sakinah ini kalau dari perform, memang dari berdasarkan rapat tadi tetap mempertahankan saudara Ana Mufidah, karena di situ ada dari presentasi tadi meyakinkan, dari penampakan dari kampung yang kampung Sen, entah itu di foto tahun berapa atau tinggalannya Bu Mahmudah ketika masih di situ, atau tinggalannya Mbak Elvi ketika masih di situ. Tapi ini perform itu bisa ada hitam putih. Jadi kampung Sen seperti itu, jadi kampung seperti ini. Sebetulnya di dalam proses pemilihan seperti itu. Sehingga ada sustainable. Nah, sustainable ini apakah masih kuat atau tidak? Kuat itu ada di sini. Kalau ini betul-betul tulus, ikhlas, maka kekuatan itu akan tetap menghujam. Apakah juara atau tidak juara, itu tetap berkobar. Nah, inilah yang kemudian bagian yang tak terpisahkan dan telah memperformakan diri sebagai penyuluh. Dan ini kita menjawab tantangan-tantangan itu. Karena bagaimanapun juga sering orang memandang penyuluh itu tidak punya pekerjaan, dianggap keluyuran. Dan kadang-kadang di internal sendiri, apakah di kantor atau di KUA, dianggap bahwa penyuluh itu tunjangannya besar, tapi keluyuran, tidak jelas apa hasilnya. Dan ini adalah wujud bahwa ini adalah perform saudara dalam menunjukkan bahwa keluarnya itu bukan begadang, keluarnya adalah menabur karya dan menabur kreasi untuk menghentakkan kesadaran kepada masyarakat, menuju masyarakat yang melek literasi secara hablum minallah dan literasi secara hablum minanas. Dan saya ucapkan selamat kepada saudara yang terpilih, dan nanti saudara akan mendapatkan sedikit, tidak banyak, mendapatkan sedikit dari transferan ke tabungan saudara. Dan nanti saudara akan diundang dalam rangka hak Kemenak Republik Indonesia di Kanwil nanti untuk menerima trofi. Sekaligus apa itu replika uangnya? Apakah itu uang betulan atau hanya replikanya? Itu ada yang di 2020 apresiasi. Ya, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.